Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang nih Mbak Ica. Ya, selamat siang Dea. Oke, kembali lagi bersama dengan Dea tentunya di sajian Radio Purnamasi di Wonosobo di channel YouTube dan juga podcast kita nih. Oke. Pada kesempatan kali ini di siang menuju sore hari kita akan bincang-bincang bersama dengan penyiar yang legendaris senior Radio Purnamasi di Wonosobo. Sepuh ya. Oke. Sudah bareng Dea nih. Dea bersama dengan Mbak Ica atau biasa kita sapa dengan nama Ica Maharani. Oke. Kali ini sahabat Purnamasi dimanapun Anda berada, dia mau mulai tanya-tanya nih tentang Mbak Ica Maharani yang juga menjadi salah satu orang nih bagian dari sejarah Radio Purnamasi di Wonosobo. Gini, sebelumnya Mbak Ica, kita akan sedikit menyinggung ya, ngomong-ngomong Radio Purnamasi di Wonosobo ini kan kita sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun ya Mbak Ica ya. Dan mulai dari tahun 1969 sampai hari ini di tahun 2022. Oke. Dan juga langsung aja kita mulai bincang-bincang nih. Dia udah nggak sabar banget mau nanyain Mbak Ica. Sabar. Oke, sebelumnya apa kabar nih Mbak Ica? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat juga ya. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dan juga pada acara kita pada siang hari ini dia mau tanya nih, mulai dari cerita yang asik-asik dulu deh. Asik-asik. Tentang Radio Purnamasi di Wonosobo, barangkali ada sejarah ataupun kenangan yang menurut Mbak Ica tuh sampai hari ini perlu disampaikan ke pendengar Radio Purnamasi dan juga pemirsa YouTube. Oke. Mengenai yang suka dulu apa yang duka? Yang suka dulu aja. Yang suka dulu. Biar makin semangat nih. Mengenai yang suka, kalau kebetulan dulu saya masuk ke Purnamasi di tahun 82. 82 bulan Desember ya. Jadi akhir 82 kebetulan waktu itu saya ditawari untuk menjadi penyiar di Purnamasi. Saya baru aja lulus SMA itu. Baik. Nah, karena ditawari saya kan bingung ya. Loh, jadi penyiar itu harus bagaimana? Padahal saya kalau dengerin radio cuman sandiwara. Sandiwara ketoprak itu yang selalu saya ikuti. Terus karena banyak motivasi ya dari berbagai pihak, makanya terus saya ngikut seleksi. Nah, waktu itu seleksi saya sambil deg-degan ya. Ya itu di tahun 82 itu ya. Saya deg-degan karena jadi penyiar nanti terus gimana ya? Saya dalamnya radio sering lihat waktu itu, saya kan SMP Muhammadiyah ya. Tahu studio Radio Purnamasi di SMP Muhammadiyah sekitar tahun 70-an itu. Ada di situ, kebetulan depan studio itu adalah kelas saya. Jadi kalau waktu itu saya terlambat sekolah, ngumpet di studio Radio Purnamasi karena dekat jadi jaraknya dengan sekolah juga ya Mbak Ica depan kelas. Jadi nggak asing sama yang namanya Radio Purnamasi. Tetapi pada saat saya ditawari jadi penyiar, saya bingung. Saya harus ngomong apa nanti? Waduh, orang Wonosobo nanti dengerin semua, deg-degan kan? Tapi saya oke aja sih, saya senang ya dengan radio. Terus saya ikut seleksi. Ternyata yang diseleksi nggak cuma saya, ada teman yang lain. Nah, pada saat pengumuman seleksi, alhamdulillah saya katut ya, saya lolos. Terus suruh latihan sekitar 2 hari. 2 hari itu mengoperasionalkan antara mixer. Kemudian lagu, iklan. Itu saya cuman lihat dulu, lihat penyiar yang senior yang ada di situ. Terus ini caranya bagaimana? Terus kalau waktu dulu kalau iklan itu kan pakai tape yang apa ya? Yang geletak di atas meja itu namanya tape apa sih? Yang kayak radio gitu, tapi yang khusus gitu. Khusus untuk ngeser itu. Tape-nya ya tape sederhana lah ya. Jadi kalau, belum secanggih sekarang ya? Belum, jauh banget. Jadi saya lihat penyiar senior di situ, kalau ngepas ke iklan di situ, terus kalau ngepas ke lagu juga lewat situ. Terus
begitu caranya. Waduh, nanti kalau ada orang minta lagu yang nomor 5, kan pakai kaset ya waktu itu. Kalau nomor 5 berarti kita harus ngeser sampai nomor 5 dan kadang-kadang kita nggak tahu ya lagunya lagu apa, itu harus pas sama lagunya. Kalau nggak pas kan nanti diketawain sama pendengar ya. Misalnya inilah lagu A misalnya yang keluar B, kan kita malu ya. Nah itu terus di situ saya melihat 2 hari. Hari ketiga saya harus siaran langsung coba. Wah, terus saya singkat banget nih Mbak Ica ya. Gimana ini saya harus ngomong. Saya tulis kan. Saya tulis kan karena memang arahannya ditulis dulu barangkali nanti salah gitu kan. Saya tulis, ternyata tulisan itu kalau saya ngomong cuman singkat. Jadi nggak sesuai dengan pikiran saya harus ngomong gini-gini. Kalau nulis malah capek ya. Terus jadinya langsung siaran. Nah itu berarti 82 akhir saya masuk. Terus 83 sudah mulai eksis, walaupun masih terbata-bata. Kadang-kadang ya itu karena jadi penyiar radio waktu itu kan di Wonosobo radio cuma 2 ya. Radio Purnama Sidi sama RSPD. Jadi orang dengerin RPS, RPD ya. Waktu itu Purnama Sidi kan singkatannya RPS gitu ya. Nah, jadi RPS, RPD. RPS yang jelas Cenger 720 AM. Berarti dulu tuh bukan 98 FM ya Mbak Ica ya? Bukan. Awal-awalnya tuh frekuensinya frekuensi berapa Mbak Ica? 720 AM. Waduh, ini sahabat Purnama Sidi, Mbak Ica masih inget nih ya frekuensinya zaman dulu sekitar tahun 82 83 ya. Itu kalau kita siaran kan inilah Radio Purnama Sidi. Mengudara di 720 AM. Nah, gitu. Belum FM, masih jauh FM-nya. Mbak Ica, nih sambil sedikit flashback nih ya. Waktu dulu nih awalnya Mbak Ica siaran tuh sudah ada ilmu ataupun bekal public speaking gitu nggak sih? Belum ya. Habis lulus SMA lah itu. Langsung. Makanya pengalaman saya 3 hari melihat 2 hari melihat senior siaran, terus saya harus terjun langsung. Berarti luar biasa dong ini, bahkan sampai hari ini nih masih di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Sebelum kita lanjut nih Mbak Ica, dia boleh nggak sih denger siaran pada masa sekitar tahun 80-an menyapa dengan frekuensi 72? 720 AM. 720 AM. Boleh dong dikiranya tuh waktu dulu tuh gimana Mbak Ica gayanya siaran, kemudian menyapa pendengar Radio Purnama Sidi. Kan kalau sekarang kan mencerahkan, inspiratif ya salah satu slogannya. Kalau dulu apa nih Mbak Ica? Kalau dulu 720 AM sahabat keluarga Anda. Sahabat keluarga Anda. Boleh dong ada gaya-gaya siaran? Ya paling-paling kalau menyapa pendengar ya, kalau pas pembukaan kan halo sahabat Purnama Sidi gitu ya. Pertama mitra dulu. Mitra keluarga Anda. Mitra keluarga Anda. Baik. Sapaan mitra. Habis mitra terus sahabat. Mitra dulu, mitra Radio Purnama Sidi FM. AM ya. AM. Anda masih bersama 720 AM. Kalau mitra berarti kan mitra Radio Purnama Sidi FM. Kalau sahabat keluarga Anda itu sekitar tahun 90-an. Sekitar tahun 90-an sampai 2000-an itu sahabat. Kalau 80 sampai sekitar 90 mitra. Itu di awal-awal sekitar tahun 90-an ya Mbak Ica ya. Berarti kalau dalam sejarah itu kan sudah banyak orang yang juga berganti gitu ya Mbak Ica ya. Nah waktu generasinya Mbak Ica tuh penyiar di Radio Purnama Sidi ada berapa personil? Tahun 80 pas 90? 80 dulu deh. 80. Kalau tahun 80 itu yang cewek, saya sama Mbak Sinta. Ada Mbak 2. Sinta Marita, iya. Tapi waktu itu nama saya belum Ica ya. Ica kan nama kecil ya. Tapi yang dipakai Nur Asni Dewi. Ini jadi tahu nih nama aslinya Mbak Ica. Nurnya nama asli ya. Kalau belakangnya Nur Asni Dewi. Asni Dewi. Barangkali sahabat Purnama Sidi pengen lihat wajahnya, tampangnya Nur Asni Dewi zaman dulu, sekarang seperti ini, sudah tua. Nih penasaran banget nih Mbak Ica, biasanya kan kalau siaran kita nggak pernah nih nunjukin wajah penyiar gitu ya. Nah dan sekarang kita di channel
YouTube di RPS Wonosobo, Radio Purnama Sidi Wonosobo nih, sahabat Purnama Sidi barangkali di era-era 80-an, 90-an, bahkan sampai era 2000-an nih Mbak Ica ternyata beliau masih sehat banget menemani kita di 98 FM sekarang. Iya, alhamdulillah. Oke. Kembali nih Mbak Ica di acara-acara kita sedikit mengingat tentang kenangan Radio Purnama Sidi Wonosobo dan kenangannya Mbak Ica dulu waktu masih siaran. Nah, ngomongin tentang acara sendiri. Kalau acara di Radio Purnama Sidi kan sekarang ada nih acara buat keluarga, ada buat anak muda juga, bahkan acara anak-anak juga ada. Nah, kalau dulu tuh segmennya apa aja Mbak Ica? Kalau dulu mulai dari pagi, kalau dari pagi biasanya yang jelas setiap pukul 6 kita ngikuti warta berita. Sekarang kan nggak ada warta berita. Itu dari RRI Jakarta. Harus mengikuti. Pukul 6 warta berita, pukul 6 sari berita, pukul 7 warta berita, pukul 9 berita olahraga, pukul 11 ya berita olahraga. Kemudian pukul 12 sari berita. Pukul 13 warta berita. Berarti jadi sering segmen berita ya, Mbak ya. Terus pukul 14 itu adalah fokus berita. Pukul 15 berita olahraga lagi. Baik. Dulu kan olahraga begitu gencar ya, mungkin karena digalakkan waktu itu ya. Jadinya ada berita olahraga. Setelah pukul 15 ada berita lagi tapi nanti pukul 19. Nah, sampai malam hari masih ada berita. Masih ada sampai dengan pukul 12. Pukul 11 ada berita. Pukul 12 ada. Saya pernah siaran pukul 20 hingga pukul 24. Wow. Dulu pernah, aku masih muda nih siaran malam juga Mbak Ica. Siaran terpagi itu pukul 6 pagi. Ya, pukul 6 pagi terpagi itu. Kalau termalam ya sampai akhir malam pukul 20 sampai 24. Mengenai acara banyak sekali acara. Sekarang kebetulan kita karena perubahan zaman ya, jadinya untuk acara-acara kan berubah. Kalau dulu hari Senin acara tetap itu pukul 10 hingga pukul 12 itu adalah ruang keluarga. Ruang keluarga pukul 8 sampai 10 niaga dan irama. Acaranya gimana tuh Mbak? Niaga dan irama itu isinya iklan-iklan dengan lagu. Niaga dan irama pukul 10 sampai 11 adalah acara keluarga. 11 sampai 12 keroncong. Ya berganti-ganti lah. Keroncong, kemudian pukul 12 hingga pukul 13 itu ada sandiwara. Dulu kan banyak sandiwara radio gitu. Sandiwara radio. Pukul 13 sampai 15 ada acara lagi. Mungkin nostalgia, kadang-kadang ganti dengan yang lain. Dari serangkaian acara itu tadi Mbak Ica, apa sih acara favorit yang Mbak Ica tuh suka di segmen zaman dulu tuh? Favorit semuanya suka ya. Semuanya suka dong. Semuanya suka. Tapi yang paling berkesan buat Mbak Ica di acara yang apa nih? Menyentuh ya, menyentuh sanubari. Menyentuh perasaan itu pada saat saya mengasuh acara Hospital Calling. Acaranya gimana Hospital Calling itu sebuah acara yang dipersembahkan untuk para pendengar yang sakit. Khususnya sakit baik dirawat di rumah sakit, di rumah atau di mana saja. Jadi mereka yang sedang sakit itu ada perhatian dari kita untuk menghibur mereka. Karena kadang-kadang orang sakit itu kan mungkin yang nunggu lagi keluar, dia kesepian gitu ya. Terus kita hibur mereka. Alhamdulillah respon mereka, pendengar kan ada dua, pendengar aktif dan pasif. Ini banyak pendengar pasifnya. Tahu pendengar pasifnya lebih banyak itu karena pada saat ketemu mereka menyapa, Mbak besok kirim lagu. Alhamdulillah kemarin terima kasih ya Mbak, saya pas sakit lagunya kok pas buat saya. Nah itu memang kita feelnya harus jadi dapat gitu ya Mbak Ica ya. Kita harus pandai-pandai memang untuk menjaga hati orang-orang yang sedang sakit itu kan butuh hiburan, butuh teman. Kadang-kadang memang orang yang sakit kan merasa sendiri. Lah itulah saatnya kita masuk ke situ untuk menghibur mereka. Itu jadi Purnama Sidi di samping radio dakwah adalah
radio hiburan untuk orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan hiburan dan teman. Oke. Itu berarti sekitar di tahun berapa Mbak Ica? Tahun 80 sampai 90-an itu. 80 sampai 90-an. Anak kecil juga, saya dulu ngasuh Bintang Kecil. Oke, ada acara anak kecil? Ada. Di setiap hari apa itu Mbak Ica? Bintang Kecil dulu pertama diasuh oleh Mas Wawan. Wawan Setiawan ya. Kemudian setelah Mas Wawan, saya ditunjuk mengasuh acara Bintang Kecil. Nah, di acara Bintang Kecil itu diadakan setiap sore. Setiap sore, jadi anak-anak sudah pulang sekolah. Saatnya mungkin setelah ngaji atau mau ngaji, terus kita hibur mereka dengan acara Bintang Kecil. Jadi Radio Purnama Sidi itu lengkap sekali, di samping menghibur para sesepuh yang sukanya biasanya keroncong ya, keroncong, langgam. Dulu campur sari masih belum terdengar ya. Cuman istilahnya adalah lagu-lagu langgam dan keroncong. Itu Istanbul. Itu untuk kaum muda juga ada lagu-lagu yang hit, lagu new ya. Dulu ada acara New Diskotik. New Diskotik, acaranya gimana New Diskotik itu sebuah acara yang mempersembahkan lagu-lagu baru. Lagu-lagu yang baru aja keluar ya. Itu diperkenalkan di acara New Diskotik. Jadi untuk Radio Purnama Sidi dulu pada pukul 10 hingga pukul 11 adalah acaranya Ruang Keluarga. Kemudian kalau Senin, Selasa, Rabu ya, itu dengan berbagai materi. Jadi materinya nggak sama. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak sama. Kalau misalnya hari Senin adalah tentang pendidikan, hari Selasa tentang kecantikan, hari Rabu tentang masak-memasak misalnya, hari Kamis tentang pengetahuan, hari Jumat hospital calling itu. Nah, hari Sabtu adalah acaranya hiburan akhir pekan. Gitu. Waduh, lengkap banget nih pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Dan dia juga penasaran banget nih Mbak Ica, kalau di era 80 sampai 90-an itu kan, waduh, eranya radio tuh kayak lagi naik daun gitu ya Mbak Ica. Ya. Dan dulu tuh identik dengan istilah salam-salaman. Maksudnya banyak ya yang bahkan kalau dia sempat denger nih dari cerita dari Mbak Ica gitu lah waktu kita di luar forum ini. Nah, jadi ada yang bahkan sampai kirim-kirim pesan lewat surat gitu ya. Bahkan datang ada juga ke Radio Purnama Sidi. Ada yang kayak beli kupon. Nah, mungkin bisa diceritakan tuh Mbak Ica. Beli kupon itu, jadi tahun 80 itu lagi rame-ramenya kupon itu. Sampai ada agen kupon. Kalau di Jalan Bayangkara ada itu kios ACC. Halo kios ACC, barangkali masih ada ya. Itu dulu agen kupon. Terus ada lagi di Kretek, di mana-mana banyak sekali agen kupon Purnama Sidi. Jadi mereka beli kupon berapa bendel dari Purnama Sidi, terus mereka jual. Nah, orang kalau minta lagu ya, request itu lewat kupon. Ditulis gitu di kuponnya. Beli itu per lembar berapa gitu ya. Terus nanti satu lagu satu kupon biasanya. Terus penyiar menyampaikan request lagu-lagu tersebut adalah dengan membaca kupon. Nah, selain kupon ada surat pendengar. Misalnya acara Ruang Keluarga ya. Ruang Keluarga biasanya kan pakai surat juga. Terus kalau acara yang lain pilihan pendengar. Nah, dulu Pilpen itu terkenalnya Pilpen itu pilihan pendengar. Itu pilihan pendengar memilih lagu-lagu yang mereka inginkan, kirim salam buat orang-orang terdekat, buat orang-orang yang mereka maui lah di situ. Kemudian kadang-kadang kalau mereka yang nggak sabar, mereka datang ke studio. Datang ke studio nulis sendiri. Mbak minta kertasnya gitu. Kasih kertas secuil kan. Bekas apa gitu, bekas orek-orekan, tulis langsung minta lagu ini. Kalau orang yang datang ke studio biasanya didahulukan karena mereka kan merelakan waktunya, merelakan semuanya untuk datang ke studio. Kalau dulu penyiar itu sering ditemani sama fans. Berarti fans tuh sering datang ke studio gitu ya Mbak ya? Sering datang. Ada pertemuan fan, apalagi kalau mau ada artis. Dulu kan artis sering gitu ke radio. Tahun 80-an sampai 90-an itu sering artis. Seperti Slank ya. Seperti Slank itu kalau nggak salah ada 3 kali itu. Terus
zamannya Ria Angelina, Dian Piscesa. Itu dulu sekitar tahun 85 itu. 85 datang, sering lah untuk Radio Purnama Sidi didatangi artis. Iya, alhamdulillah bisa lihat artis, nggak usah umpul-umpulan. Kita bisa makan bersama, bisa makan bersama, bisa ngobrol jejeran, nggak usah umpul-umpulan. Ita Purnamasari, Dwiki Darmawan dulu juga termasuk. Hadir. Waduh, luar biasa banget kalau ngomongin tentang sejarah tuh hawanya kayak pingin ikut serta di eranya Mbak Ica deh. Asik ya. Ya. Dan waktu itu kan radio itu menjadi salah satu pusat informasi juga ya Mbak Ica ya. Jadi banyak yang menunggu informasi tuh dari radio, apa-apa dari radio gitu. Nah dulu ada nggak sih Mbak Ica yang pengalamannya Mbak Ica ketika menjadi penyiar radio misalnya, loh kok ini sekarang kita bicara yang agak pahitnya gitu. Pengalaman yang menurut Mbak Ica tuh masih berkenang sampai sekarang yang sedikit kurang baik lah menurut Mbak Ica. Sedikit kurang baik. Kalau menyedihkan atau ya yang kurang suka gitu. Misalnya ada dukanya jadi penyiar. Kalau yang paling menyedihkan saat kehilangan teman. Jadi bukan teman penyiar yang meninggal, tetapi teman staf itu. Tapi setiap hari kita kan sering guyon ya, sering ketemu. Tiba-tiba suatu ketika teman saya mengalami kecelakaan. Kemudian meninggal seketika. Dan itu sangat-sangat menyedihkan waktu itu. Sampai saya menyiarkan waktu itu hari Selasa. Saya kan tugas jam 7. Saya harus menyiarkan berita lelayu dengan nama teman saya sendiri. Waduh. Lah itu saya nggak akan lupa itu ya, karena pada saat sebelum meninggal itu masih guyon sama saya, sholat duhur itu masih guyon terus kalau nggak salah hari apa ya, hari Jumat apa ya itu meninggalnya ya, Jumat kayaknya. Wong itu mau Jumatan, kebetulan teman saya namanya Mas Imam. Itu mau Jumatan, dia guyon sama almarhum Mas Yan Purba. Dulu ada namanya Mas Yan Purba itu. Lah Mas Yan Purba guyon sama Mas Imam itu. Pokoknya guyon-guyon terus nih katanya masuk angin. Terus nih, "Nur kayak masuk angin dikeri." Bilang gitu terus. Wah. Ngawur, saya bilang gitulah, guyon-guyon gitulah namanya sama temen. Enggak taunya sorenya ada berita meninggal. Terus kami ke Kepil ya, rumahnya di Kepil sana. Terus hari Minggu saya kan nggak siaran. Hari Senin, Selasa saya kalau kan tetap disiarkan ya. Pada saat membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah. Nama A itu Mas Imam almarhum, saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa berkata-kata. Terus nangis dulu, waduh. Lah itu. Makanya terus, tapi sebagai seorang penyiar harus profesional ya. Betul. Itu sejenak saja mengalami gonjangan perasaan ya waktu itu kehilangan seorang teman. Jadi tetap kita harus bisa menguasai situasi. Tetap kita sampaikan walaupun sambil nangis ya, sambil nangis kita sampaikan. Itu yang paling menyedihkan. Waduh, jadi keingetnya sampai sekarang nih Mbak Ica ya. Ingat sekali. Ya, Mbak Ica tadi kan sempat disinggung ya di eranya Mbak Ica, tentunya ada beberapa teman-teman juga. Mungkin boleh dong disapa teman-teman Radio Purnama Sidi barangkali di eranya Mbak Ica nih sampai sekarang masih sehat dan tentunya seneng dong lihat channel ini bisa bareng sama Mbak Ica. Nah, kalau dulu tuh siapa aja sih Mbak Ica personil ataupun penyiar-penyiar Radio Purnama Sidi Wonosobo? Penyiar Radio Purnama Sidi dulu ada Mas Towil ya. Mas Towil, tapi sekarang sudah almarhum, jadi nggak bisa menyapa Mas Towil ya. Kita doakan saja. Kemudian ada Mas Ali Asekap, kemudian berganti nama Yus Asekap, itu juga sudah almarhum. Kemudian ada penanggung jawab siaran itu ada Bapak Muhammad Qasim, dulu namanya malah Ujang Suryana, itu juga sudah almarhum. Kemudian selain beliau adalah penanggung jawab siaran juga Direktur Radio Purnama Sidi pada tahun 80-an. Kemudian ada Mas Yudi Samaswara. Mungkin sahabat Purnama Sidi masih ingat ya namanya Mas Yudi. Mas Yudi Samaswara itu juga sekarang sudah almarhum. Untuk Mas Fatih Nahardi Arbah. Nah,
Mas Fatih Nardi Arba itu guru SMP Muhammadiyah. Itu kalau Mas Fatih nah, gitu. Terutama cewek-cewek ini. Nah, ini juga sudah almarhum. Kemudian Mas Jeffrey Ramanda, Jeffrey Tralala. Nama pertama itu Jeffrey Tralala itu. Terus Jeffrey Ramanda ini juga sudah almarhum. Kemudian ada bagian iklan. Kabak iklan itu ada Pak Kadir Maksum. Pak Kadir Maksum ini juga sudah almarhum. Kemudian dulu ada yang namanya Mas Hendra Bunansa. Baik. Ini penyiar tapi nggak ngomong. Loh, gimana maksudnya operator ya. Beliau adalah teman duetnya Mas Surya, Surya Atmaja. Jadi Mas Surya Atmaja kalau menyapa pendengar mesti ngomongnya bersama Surya dan Hendra. Wah, gitu. Padahal Mas Hendranya nggak ngomong, cuma senyum-senyum. Nah, tapi jadi terkenal itu Surya Hendra. Ini keduanya juga sudah almarhum. Kemudian ada Bapak Darno Susanto. Ini sudah almarhum. Mungkin putra-putrinya saat ini sedang menonton. Selamat sore Mbak Eni, Mas Anto. Nih ya. Ini sedang mengenang ini. Pak Darno dulu juga sesepuh kami di Radio Purnama Sidi. Kemudian ada Mas Amiruddin. Nah, ini penyiar namanya Udin Hamzah. Ya. Orang manggilnya Mas Udin. Dan tentunya sekarang juga sedang membersamai kita nih Mbak Ica ya di studio Udin, Radio Purnama Sidi di balik layar. Kemudian ada staf dulu namanya Mas Slamet. Ya, Mas Slamet rumahnya bangun, itu staf. Kemudian nama saya ini sebentar, biarin aja ya. Nah, ini untuk kemudian ada lagi saya. Saya dulu Nur Asni Dewi. Itu sebentar ya. Sorry, sebentar. Jangan bilang dari fans nih. Ya, dulu Nur Asni Dewi pada saat saya masuk sekitar tahun 82 sampai dengan tahun 97. Nama saya Nur Asni Dewi. Baik. Kemudian karena saya pengen berhenti, tapi masih di Purnama Sidi di staf. Terus sekitar 9 bulan saya disuruh naik lagi, siaran lagi. Katanya permintaan. Terus jadilah saya naik lagi dengan nama Ica Maharani. Nah, itu. Kemudian ada Mbak Sinta Marita. Mbak Sinta Marita itu saya masuk, ceweknya saya sama Mbak Sinta. Kebetulan saat sekarang masih ada Mbak Sinta. Alhamdulillah. Halo Mbak Sinta. Sehat-sehat selalu. Amin. Mas Surya Atmaja sudah almarhum. Pak Azet Markuto. Ini orang Puntuk ini. Ini mungkin sahabat Purnama Sidi masih ingat ya sama Pak Azet. Kemudian ada Mbak Titik Pujianto, ini adalah staf ya. Staf itu adalah istrinya Mas Yudi Samaswara. Selamat siang Mbak Titik, barangkali lagi lihat. Kemudian Mas Yan Purba. Mas Yan Purba itu dulu terkenalnya Mas Yayan. Mas Yayan, kemudian Mas Yan Purba sudah almarhum juga. Dan untuk Mas Wawan Setiawan masih ada ini. Mas Wawan, halo. Sehat-sehat selalu. Nah, ini itu adalah teman-teman lama, teman-teman lama di waktu siaran. Jadi banyak yang sudah almarhum dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Dan juga semoga dengan hadirnya kita di sini juga bisa keluarganya pasti merasa hadir kembali gitu ya, sambil mengenang. Juga ada tadi tentunya kakak-kakak kami di Radio Purnama Sidi yang mungkin sudah tidak ada gitu ya. Dan juga sekarang kita nih Mbak Ica tadi kan udah agak sedih-sedih melo-melo gitu ya, kita cerita tentang masa lalu. Dan kali ini dia mau tanya juga tentang di Radio Purnama Sidi masa sekarang nih ya. Di eranya sekarang Mbak Ica di 2000-an, apalagi sekarang udah masuk di 2022 ya. Nah, untuk penyiarnya itu sendiri sekarang siapa aja Mbak Ica? Kalau penyiar sekarang ya, penyiar sekarang yang cewek kan Ica sama Dea. Ica sama Dea nih. Kalau yang cowok ada
yoga, yogi ya. Yogi, poem, hai. Oke. Uji. Terus ada restu. Nah, restu ketinggalan, restu cilik dewi. Raketa. Oke. Ada restu juga, ada brilian. Oh iya brilian. Brilian ini yang tinggi malah. Lali halo brilian. Oke. Dan juga ada salah satu penyiar senior Mas juga, Ragil, Mas Ragil nih yang jadwalnya penyanyi. tuh waduh mungkin sekarang tuh lagi banyak job nih Bu Ica ya. Banyak jobnya, mudah-mudahan barokah. Amin. Dan nanti Mas Ragil kita tunggu juga buat ngobrol-ngobrol kita di sini ya Mbak Ica ya. Iya. Oke. Dan juga nih Mbak Ica, sekarang kan eranya waktu dulu kan ada anak-anak, ada acara ruang keluarga juga tadi yang ada pilihan pendengar. Nah, untuk sekarang untuk acaranya tuh segmennya apa aja Mbak Ica? Mungkin sahabat Purnama Sidi udah penasaran nih, pengen tahu dari Mbak Ica. Kalau sekarang acaranya sudah, yang jelas kalau acaranya nggak jauh dari dulu ya, cuman sekarang perangkatnya yang lebih modern. Kalau dulu pakai ngeser cari lagu iklan, sekarang enak pakai komputer, tinggal mindah-mindah saja, terus lebih simpel sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh dia pernah tahu nih Mbak Ica, katanya kan pakai kaset yang ada kayak benang-benangnya itu ya di dalamnya pakai pita, pakai pita nih. Dan ada alat tersendiri tuh Mbak Ica. Ada lah, itu pakai tape ya. Dulu waktu masih pakai tape itu tapenya 4, tape deck 1, 2, 3, 4. Oke, fungsinya masing-masing atau fungsinya gimana? masing-masing. Tip satu sini misalnya untuk introduction, untuk backsound ya. Kemudian yang tip yang kedua untuk iklan. Baik. Tip yang ketiga untuk lagu. Oke. Nah, tip yang keempat ini untuk cadangan. Oke. Nah, jadi tipnya 5. Yang di bawah buat ngeser-ngeser itu. Nah, biasanya ini tip ada 4 ya, 2. Sini pickup. Pickup itu tempat untuk meletakkan piringan hitam. Oke. Dulu pickupnya ada 2, pickup besar sama pickup kecil. Saya paling ingat itu kalau pickup kecil saya pertama memutar itu adalah lagunya Mother John Lennon. Oke. Itu jadi soalnya saya nggak punya pickup ya di rumah. Gimana nih caranya pakai pickup gitu. Nah, pakai pickup di situ terus tak putar. Itu. Nah, kalau pakai piringan hitam waktu itu ya, itu kita harus jangan sampai ditinggal. Karena kalau ditinggal, kalau habis lagunya, nanti jarumnya itu terus geser sampai ke tengah. Jadi bukan lagu yang keluar tapi rusak. Gitu. Oh, pantesan kalau di radio tuh kayak ada suara susuk kayak gitu ya. Kayak tikus liwat itu. Rusak. Nah, gitu. Kalau pakai piringan hitam seperti itu ya. Terus kalau pakai lagu, pakai kaset ya, pita kaset, itu juga kita harus hati-hati. Kadang-kadang brodol. Pita kasetnya brodol itu. Lah lagi asik-asiknya kita dengerin, tiba-tiba lagi misalnya lagu Jarum Neraka gitu, Jarum Neraka. Nah itu jadinya kasetnya modul. Modul itu namanya, pitanya modul itu. Terus pernah saya waktu itu habis sholat pitanya modul itu. Terus saya waduh, pitanya modul, tak ambil gini kan susah ya. Akhirnya tak cutik-cutik gitu, cutik-cutik tapi terus ganti lagu yang lain. Nah, cutik-cutik ini kan memakan waktu yang lama. Ini terus kita pakai tangan. Jadi itu pita kaset kan ada lubangnya pakai tangan kita gini lah itu. Kalau pita kaset seperti itu, kadang-kadang iklan ya. Iklan pada saat diputar kok malahan modul juga pitanya. Terus kadang-kadang tape-nya kendalanya waktu itu karena tape deck kan nggak sehebat komputer ya. Sering dipakai, sering nggak bunyi. Mungkin terlambat memperbaikinya mungkin atau memang saatnya rusak ya. Jadinya kita kalau kaset itu nggak bunyi, kita ambil kita plok-plok gini. Plok di plok gini terus dipasang. Dipasang itu terus keluar bunyinya. Nah itu suka dukanya itu. Zaman dulu. Dia ngebayanginnya aja rasanya kayak wah ternyata ribet juga ya, nggak mudah gitu ya Mbak Ica jadi ya. Kalau di Purnama Sidi kan penyiar itu double operator.
Jadi 2 fungsi ya. Baik. Sini ngomong, sini tangannya sambil main, operator. gitu. Jadi harus main cerdas juga ya Mbak Ica ya. Nggak boleh sambil ngalamun nih sama ngomong sama operator. Waduh. Pernah ada pengalaman lucu ya dulu. Waktu saya mengumumkan. Itu kalau pukul 13, itu kalau siang kan ruang pengumuman. Baik. Terus pagi setelah warta berita jam 7 itu ruang pengumuman. Pada saat siang hari ruang pengumuman kan dulu ada kursus Bon A Bon B. Nah saya menyiarkan LPK A gitu ya, LPKA itu menerima siswa baru untuk Bon A dan Bon B. Harusnya saya bilang gitu. Tapi ngomongnya ternyata yang di bawah pada protes. Saya ngomongnya Bon A dan Bon B. Oh gitu. Terus yang di bawah siaran kan di lantai 2 ya. Di lantai 2. Terus yang di bawah nih, Dek, bukan Bon Bin. Itu bunga apa itu di bawah? Ternyata saya kok mungkin tadi habis guyon ya sama teman-teman Bon Bin gitu. Nyiarkan Bon A sama Bon Bin. Jadi jadi guyu ngakak itu yang di bawah. Itu. Kadang penyiar juga bisa salah nih ya Mbak Ica ya, tapi ternyata salahnya juga lucu nih. Terus tapi kan sudah kelewat gitu. Lagian kalau ruang pengumuman itu kan jadinya kita pakem ya, enggak guyon ya. Serius gitu kan caranya. Serius, jadinya oh ya sudah tadi sudah salah, udah lewat ya udah. Nah nih Mbak Ica tadi kan untuk alat-alat yang masa lalu gitu ya, yang di sejarahnya tuh ternyata alatnya juga banyak, juga butuh konsentrasi. Nah sekarang kan eranya zamannya serba mudah Mbak Ica, bahkan kita cukup pakai 1, 2 atau bahkan 3 komputer semuanya itu sudah cukup gitu ya. Sekarang udah tinggal klik kemudian langsung bisa tayang, pendengar Radio Purnama City sudah bisa mendengarkan di rumah gitu ya. Nah untuk kemudahan di era ini nih Mbak Ica, ada nggak sih satu hal yang emang tuh tidak Mbak Ica temukan dari proses yang zaman dulu kan Mbak Ica udah ikut siaran di masa-masa lalu nih, sekarang udah masanya tuh udah berkembang, udah lebih enak. Nah dari hal ini ada nggak sih Mbak Ica yang rasanya tuh malah wah enak masa lalu ya, enak sekarang ya gitu? Kalau perbedaannya kalau dulu orang request lagu, kita lari ke ruang diskotik ya, kita nyari lagu, oh jelas ini ada lagunya, terus kita ngepaske kan, ngepaske langsung bisa di play. Tapi kalau sekarang orang request lagu, kalau di file itu nggak ada, terus mendadak cari lagu, lah itu butuh waktu ya, butuh waktu jadinya, waktunya jadinya kan ini apa? mengganggu waktu siar. Nah ini Mbak Ica ya, yang buat ini ya, tadi di era masa sekarang kan tadi di alat-alatnya ya Mbak Ica ya, yang udah bisa lebih enak kan, acaranya juga ternyata tidak beda dari masa lalu, tapi mungkin sekarang sudah dikemas disesuaikan zaman. Ada acara anak muda, kemudian ada juga acara yang buat keluarga ya Mbak Ica ya. Nah nih dia juga mau tanya nih Mbak Ica, nama pendengar setia nih. Waktu zaman dulu kan pasti ada pendengar yang udah mendengarkan Mbak Ica. Nah sekarang juga pasti ada juga dong yang mengikuti Mbak Ica gitu kan. Masih. Mungkin bisa disapa nih pendengar-pendengar setia Radio Purnama City. Untuk pendengar Radio Purnama City dari saya baru di Radio Purnama City, waktu itu pendengar yang masih apa ya, masih setingkat SMP atau yang sudah bekerja, yang masih muda-muda ya, itu kebetulan sampai sekarang masih eksis. Masih eksis itu diantaranya, nah ini halo, pendengar lama Radio Purnama City AM. Kalau sekarang kan FM, kalau dulu kan mitra Radio Purnama City. Nah diantaranya ada Aman SW. Halo Aman SW, selamat. Apa saja. Kemudian ada Atimen itu istrinya juga fan Radio Purnama City. Ada dulu ini kan orang-orang dalangan ini. Orang dalangan itu dulu sebagian besar itu mesti cengер Radio Purnama City. Ada Aman SW, ada siapa ya? Kalau Atimen bukan dalangan. Dalangan tuh banyak ya.
pokoknya ada Niken Putra, terus siapa lagi ya sering ketemu tapi agak lali. Ada Abror ya dulu, kemudian ada Gadis Kepang 2, ada Mars Akuntansi. Nah ini Purnamasari nih, orang Purnamasari Mars Akuntansi. Kemudian ada Etik di Kauman nih. Ini pendengar setia juga ini, Mbak Etik sering kirim panganan. Sering dapat itu ya Bu Ica ya. Iya, Mbak Etik di Kauman ini keponakannya Bu Kadari ini. Terus ada lagi siapa dulu ya namanya ya, ibu-ibu Mbak Tulkiem. Nah ingat jadinya Mbak Tulkiem. Terus yang di pasar itu ada Mbak Lastri, halo Mbak Lastri, Mbak Tulkiem. Ada Mbak Lastri, ada Bu Lastri, Mbak Mona. Dulu heboh sekali nih kalau pas online ya, pas online mesti apalagi suaranya itu beliau, waduh suaranya bikin heboh. Mbak Tulkiem tapi sekarang sudah Mbak Mona juga sekarang masih sering request nih, dia juga sering dapat pesan dari Mbak pendengar Mona. Lama itu. Dari ada Bunda Iskandar, ada Mbak Siti Romlah juga ya. Kemudian ada juga siapa namanya yang dari RH Rumah Jahit. Itu juga ada nih Mbak Ica. Kadang juga yang sering request tuh ada dari yang di Pasar Induk Wonosobo tuh Mbak siapa? Banyak itu. Mbak Esteh dulu ada ya. Mbak Esteh, kemudian siapa ya? Om Tono gitu juga. Om Tono, ya benar. Kemudian orang Polres banyak ini. Orang Polres ini ada Pak Mariono. Halo Om. Selamat siang. Ada dulu apalagi pendengar wayang kulit. Nah, dulu waktu itu Ica kan rumahnya di asrama Polres ya. Kalau biasanya wayang itu malam Minggu sama malam Rabu. Itu hari Selasanya apa Seninnya itu sudah nanya ke saya, besok ada wayang enggak? Gitu. Terus hari Jumatnya udah nanya lagi, besok wayangnya lakone opo? Waduh. Dulu yang jadi namanya penyiar juga harus update dong ya Mbak Ica ya. Kebetulan saya suka wayang. Jadi apa ya, sebelum ditayangkan, sebelum diudarakan, saya udah baca dulu ceritanya wayang itu. Kemudian dulu ketoprak, ada ketoprak, itu pendengarnya banyak sekali. Wayang, ketoprak itu, terus dulu sandiwara ya, sandiwara waktu itu yang paling populer adalah Saur Sepuh. Nah itu Saur Sepuh, Brahma Kumbara, top banget dulu. Sampai banyak ibu-ibu yang punya putra dikasih nama Brahma. Salah satu tokoh wayang ya Mbak Ica. Banyak sekali. Alhamdulillah dulu waktu kalau mau ada wayang biasanya terus mereka khususnya Polres ya, karena saya dekat sama Polres, dekat di rumah saya. Terus mereka yang jaga malam, tugas malam itu sambil bekerja sambil dengerin radio. Malah kadang-kadang sampai pagi. Wah seru membungi ceritanya, gitu. Terus alhamdulillah batin saya alhamdulillah bisa menghibur pendengar gitu. Jadi mereka bisa terhanyut dengan cerita-cerita yang ada di wayang maupun di ketoprak dan sandiwara. Luar biasa Mbak Ica nih, ngomongin tentang pendengar setia Radio Purnawasidi ya Mbak Ica ya. Kalau sejauh ini kan itu ya Mbak, kita sudah ada di era yang serba modern. Dan dulu kan datang langsung, ada yang kirim surat. Sekarang cukup kirim WA gitu ya Mbak Ica ya. Dia inget banget ketika kemarin tuh belum lama ya, ada salah satu pendengar Radio Purnawasidi juga namanya Mbak Tursita, mungkin Mbak Ica tahu ya. Nah itu juga kemarin nitip salam buat Mbak Ica gitu kan, sering telepon juga ke Radio Purnawasidi. Mungkin bisa disapa nih Mbak Tursita. Selamat siang Mbak Tursita. Nah itu luar biasa sekali, dan mungkin pendengar Radio Purnawasidi nggak bisa kita sapa satu persatu ya, dan mohon maaf jika memang belum ada yang disebutkan gitu ya. Nih mewakili ya. Tadi mewakili. Ada Samsul, iya inget Samsul Arifin Bugangan, Dedi Muntesa. Jadi keluar satu persatu ingatan-ingatannya ya. Jadi Muntesa sekarang ada di Jawa Barat, di Cirebon kalau nggak salah. Di Tasik. Ada Samsul Arifin, ada banyak lah kalau nyebutin. Sampai sekarang ada kelompok
namanya BBC. BBC itu kelompok pendengar yang dulu tahun 80-an sampai sekarang menamakan dirinya BBC Benar-Benar Cinta. Oke, Benar-Benar Cinta. Waduh, Benar-Benar Cinta radio. Kemudian dulu pernah ada salah seorang fan itu mengusulkan diadakan Purnama City Fans Club gitu. Wah, nanti nggak ada yang ikut, saya kan bilang gitu. Terus adalah, yang penting kita tetap terjalin silaturahim gitu. Ada grup WA ya. Oke, sampai saat ini masih ada ya Mbak Ica, kayaknya dia juga ikut kan? Ya, Purnama City Fans Club itu walaupun mereka pasif ya, sekarang karena radio kan udah nggak seperti dulu ya. Mereka tapi tetap mendengarkan. Dan Radio Purnama City bisa didengarkan sampai luar negeri. Oke. Bisa lewat streaming. Misalnya streaming ya, streaming. Jadi mereka mendengarkan pada saat saya pas berada di rumah. Teman saya waktu itu tugasnya pas di London ya. Baik. Itu dia mendengarkan, ini benar Purnama City ya. Terus saya dengar call sign-nya. Iya benar Purnama City. Bisa didengerin di situ bisa. Besok saya ke Amsterdam coba ya. Alhamdulillah melalui streaming bisa bening suaranya. Waduh, luar biasa. Berarti nih pendengar Radio Purnama City, bagi Anda yang mau mendengarkan Radio Purnama City, ternyata nggak cuma yang ada di Wonosobo aja, tapi yang lagi di luar Wonosobo kita juga sudah hadir melalui streaming di www.jogjastreamers.com. Langsung aja klik, nanti muncul Radio Purnama City Wonosobo. Kalau dia yang lagi siaran, nanti ketemu sama dia. Kalau Mbak Ica yang lagi siaran, nanti ketemunya sama Mbak Ica. Jangan lupa streaming www.jogjastreamers.com. Dan juga nih buat pendengar Radio Purnama City yang sekarang lagi nonton channel kita, Mbak Ica jangan lupa juga like dan subscribe channel kami di Radio Purnama City Wonosobo. Mbak Ica, langsung aja dia mau nanya-nanya lagi nih. Masih ada waktu, kayaknya sayang banget mumpung bisa ngobrol sama Mbak Ica kalau kita ngobrolnya tuh singkat ya. Nah Mbak Ica, dari masa lalu dan masa sekarang ada nostalgia. Ada nggak sih Mbak Ica kejadian suka duka ataupun kejadian aneh yang pernah Mbak Ica temui di Radio Purnama City? Kalau kejadian aneh apa ya? Kejadian aneh ya paling-paling pada saat siaran malam ya. Siaran malam kan kita perempuan ya. Kadang-kadang ada bayangan apa takut di belakangnya ada apa itulah. Itu paling-paling apalagi ada teman baru meninggal kan terbayang-bayang kadang-kadang ditakut-takutin sama teman. Yuh, engko teko gitu. Terus tapi kita kan percaya diri ya. Yang penting kita niatnya adalah untuk siaran, untuk ibadah juga ya di Radio Purnama City, di samping untuk kita siaran juga ada ibadahnya. Alhamdulillah, makanya saya betah di situ karena balance antara kegiatan dan ibadahnya. Nah ini Mbak Ica langsung dia sambung nih untuk kejadian aneh-anehnya tuh Mbak Ica ya. Kalau radio itu kan identik dengan studionya tuh horor gitu ya. Maksudnya selalu ada kisah mistis di balik cerita radio gitu. Nah untuk itu Mbak Ica mungkin bisa disinggung kalau Radio Purnama City itu horor nggak sih Mbak Ica? Enggak ya. Radio Purnama City aman kuriman. Aman nih. Jadi dia makin mantap kalau ke Radio Purnama City. Aman kuriman ya. Kecuali kalau ada orang horor yang datang. Tapi nggak ada. Nggak ada orang horor. Alhamdulillah untuk Radio Purnama City kalau saya rasakan ya sampai dengan sekarang. Kalau dulu memang pernah merasakan ya itu pada saat teman baru meninggal kan kita karena masih ini terdramatisir ya, terdramatisir kehilangan seorang sahabat gitu. Jadi pada saat kita siaran biasanya kan dia datang, ya datang bawa apa gitu kan, bawa pengumuman misalnya, mungkin gitu. Ya bawa ini ketah nih Mbak ini biasanya kan gitu. Nah dia sudah meninggal terus kadang-kadang ya kita nengok ke sini enggak ada. Hawanya tuh masih kayak kerasa dia masih deket sama kita lama gitu ya Mbak Ica ya. Lama. Karena memang biasa bercanda ya kita, jadinya itu kehilangan. Terus pada saat ini teman-teman yang sudah meninggal ini teman-teman lama tapi sudah meninggal, kadang-kadang kita juga terbayang ya pada saat itu. Aduh, silaturahimnya itu bagus sekali.
Terus ya sudah seperti saudara lah, ada apa-apa kita bisa rembuk bareng. Insya Allah untuk era sekarang juga bisa seperti itu. Dan ada lagi satu kesan, satu kesan. Mungkin kalau penyiar sekarang nggak merasakan, kalau penyiar dulu bisa merasakan pada saat telat. Nah dulu sekitar tahun 80 berapa gitu, kebetulan kalau jam 6 kan pasti warta berita. Pada saat warta berita, kita sebelum warta berita harus sudah di situ. Jadi penyiar itu 15 menit sebelum on itu harus di situ. Kebetulan saya jam 5 pagi baru pulang dari Jakarta. Masih ngantuk ya. Terus tapi saya harus siaran, saya harus profesional ya. Saya udah sampai di ruang siaran, ketiduran. Waduh. Penyiar juga bisa ketiduran nih. Saya pakai headphone ya. Penyiar kan harus pakai headphone soalnya untuk mengontrol suara kan. Pakai headphone. Terus saya mungkin waktu itu lagi maklir gitu. Kok di telinga itu dengar suara kalau habis warta berita biasanya kan lagunya kalau nggak Padamu Negeri Satu Nusa Satu Bangsa. Waktu itu lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Habis sekian warta berita dari RRI Jakarta. Nah, terus lagu masuk Satu Nusa gitu. Terus setelah selesai lagu ternyata saya masih ketiduran. Tapi di telinga saya kok dengar inilah Radio Republik Indonesia Jakarta. Gitu. Saya langsung kaget bangun. Kan? Saya bangun. Waduh, ini mana ini? Kok tadi RRI Jakarta, ternyata saya masih siaran. Nah, itu saya sudah takut itu. Waduh, nah besok saya mesti ditegur ini sama direktur sama penanggung jawab siaran. Alhamdulillah nggak mendengarkan. Jadi saya selamat. Pas lagi nggak dengerin nih ya Mbak Ica. Batin saya selamat itu. Waduh luar biasa banget nih Mbak Ica, kita udah ngobrol-ngobrol panjang kali lebar tadi tentang sejarah Radio Purnawasidi, bahkan sampai Purnawasidi di era sekarang ya Mbak Ica ya. Tadi udah ada kejadian aneh yang kalau horor-horornya Radio Purnawasidi nggak begitu ya Mbak Ica ya, aman-aman aja alhamdulillah ya. Dan sekarang ini kan Radio Purnawasidi masih dalam proses mau renovasi ya Mbak Ica ya. Makanya barangkali nih pendengar Radio Purnawasidi ada yang bertanya-tanya, kok ini jarang kedengeran ya suaranya Mbak Ica gitu ya. Nah mungkin sekarang bisa pindah dulu nih ke channel di channel YouTube ya. Kalau pengen denger suara kita, tapi Radio Purnawasidi Wonosobo kita tetap on air baik melalui streaming ataupun melalui frekuensi 98 FM. Tetap untuk Radio Purnawasidi tetap on air, tapi suara penyiarnya disimpan dulu. Disimpan dulu. Kadang-kadang ada melalui YouTube ya. Untuk radionya jadi tidak ada suara penyiar karena memang lagi renovasi kan berisik ya suaranya. Nanti malahan pendengar radio mendengarkan kalau kita nekat ada suaranya, nanti malahan mereka terganggu karena banyak suara-suara yang masuk. Nih Mbak Ica. Jadi kurang lebih 6 bulan mungkin ya. Terima kasih dan juga nanti kita akan sering menyapa pendengar Radio Purnawasidi melalui channel YouTube di Radio Purnawasidi Wonosobo, atau langsung aja cari di pencarian RPS Wonosobo nanti langsung muncul deh. Berarti buka YouTube-nya RPS Wonosobo ya? Iya, atau Radio Purnawasidi Wonosobo. Nanti udah langsung muncul dan bisa melihat channelnya Mbak Ica nih. Ada aku. Ada kita. Mbak Ica, mungkin sementara itu dulu. Tapi sebelum dia tutup nih Mbak Ica, tadi kan ngomongin tentang sejarah Radio Purnawasidi. Yang Purnawasidi itu dari tahun 1969, tepatnya di tanggal 9 September ya. Dan sekarang kan kita juga sudah mendekati tanggal 9 nih Mbak Ica. Sekarang sudah tanggal 7 ya. 2 hari lagi ya? 2 hari lagi. 2 hari lagi bertepatan, berarti Selasa. Sekarang Rabu ya? Sekarang hari Jumat ya? Nanti di hari Jumat adalah Purnawasidi Wonosobo ke-53 tahun. Luar biasa. Sudah radio lumayan yang dewasa ini ya. Mau tua. Radio sudah sudah tidak diragukan lagi kedewasaannya Mbak Ica. Sudah mapan nih tentunya sudah ya. Mapan. Dan buat pendengar Radio Purnawasidi Wonosobo, terima kasih sudah mengikuti channel kami. Jangan lupa like dan subscribe. Buat Mbak Ica, terima kasih sudah datang ke studio. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi mungkin dengan topik yang lebih gereng lagi ya. Lebih asik lagi tentunya di waktu yang lain.
Dan juga buat pendengar Radio Purnama CD, terima kasih atas kebersamaan Anda. Buat pemirsa YouTube, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.